Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Anak hebat Indonesia, berjumpa lagi dengan Asmi Nurmala. Kali ini, Ibu akan membahas mengenai ceramah untuk kelas 11 SMA. Materi ketiga tentang ceramah. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, siap untuk belajar dari rumah. Anandaku, tentu kalian pernah mendengar tentang ceramah. Di mana kalian mendengar ceramah? Apakah di sekolah, di masjid, atau di rumah? Atau orang tua kalian sering menceramahi kalian? Hari ini kita akan mengupas tentang ceramah yang benar. Sebelum ke materi selanjutnya, marilah kita merefleksi diri. Refleksi yang pertama adalah tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan. Kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian. Lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menjabarkannya. Imam besar Sofyan bin Uyainiyah. Refleksi yang kedua, bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Imam Malik, seorang imam besar. Mudah-mudahan dua kata bijak ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Tujuan pembelajaran teks ceramah yang pertama, mengidentifikasi dan menyusun bagian-bagian penting informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Kedua, menyusun dan mempresentasikan bagian-bagian penting dari masalah aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Sebelum kita bahas teks ceramah, Ananda sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membacakan bismillah. Semoga kita diberkahi. Amin ya robbal alamin. Topik pembahasan yang akan Ibu sampaikan adalah tentang pengertian ceramah, ciri-ciri ceramah, jenis-jenis ceramah, unsur-unsur ceramah, struktur teks ceramah, dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Ketika kita membahas tentang ceramah, pidato, dan khutbah atau sambutan, keempat hal itu memiliki persamaan dan perbedaan. Tentu saja, keempat hal tersebut sama-sama berbicara di depan umum atau audiens. Jarang sekali ketika seseorang itu berbicara sendiri dan dipahami oleh sendiri. Nah, itu bukan namanya ceramah, itu namanya. Nah, pasti kalau ceramah itu pasti di depan audiens. Apa sih persamaannya dari keempat hal tersebut? Persamaannya, pidato, khutbah, sambutan, dan ceramah persamaannya adalah sama-sama bentuk berbicara atau bentuk bicara secara retorika di depan umum atau audiens. Sedangkan kalau perbedaannya apa? Kalau pidato merupakan si ibu dari
ceramah, khutbah, dan sambutan. Maksudnya seperti apa? Jadi, kalau kita bayangkan, pidato itu adalah sebuah lingkaran besar. Lingkaran besar tentang berbicara di depan umum. Perbedaannya sedangkan ceramah apa? Dan khutbah ataupun sambutan atau jenis-jenis pidato yang lainnya. Kalau ceramah, topiknya itu kan sangat luas. Nah, perbedaan kalau ceramah. Topiknya sangat luas. Bisa bidang apa saja? Kesehatan, pendidikan, tentang norma-norma, kesusilaan, dan lain sebagainya. Kalau khutbah, temanya tentang keagamaan atau tentang praktek beribadah. Bisa juga ajakan dan memperkuat satu keimanan. Kalau sambutan, dilakukan sebelum adanya suatu acara. Biasanya kalau sambutan itu misalnya ada acara wisuda, maka nanti ada sambutan dari kepala sekolah atau sambutan dari komite. Ya, itu antara persamaan dan perbedaan dari keempat hal tersebut: pidato, khutbah, sambutan, dan ceramah. Yang akan kita bahas adalah tentang ceramah. Apa sih tentang ceramah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal atau pengetahuan. Ceramah juga berarti penuturan pembelajaran itu secara lisan. Secara umum, ceramah mempunyai pengertian tentang suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu atau tujuan tertentu dan kepada pendengar tertentu. Atau ceramah itu adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk memberikan informasi maupun pengetahuan kepada audiens atau pendengarnya. Nah, ini adalah tentang pengertian ceramah. Ceramah dibagi menjadi dua. Ada ceramah umum dan ada ceramah khusus. Ceramah umum, pidato yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada halayak umum atau masyarakat luas. Ceramah umum bersifat menyeluruh, tidak ada batasan-batasan apapun, baik dari audiens yang tua maupun yang muda. Materinya tidak ditentukan dan sesuai dengan acara. Kalau ceramah khusus adalah ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada audiens atau halayak tertentu dan bersifat khusus secara materi. Ceramah khusus mempunyai batasan-batasan yang dibuat mulai dari audiens yang sesuai dengan yang diinginkan dan materi yang menyesuaikan dengan keadaan. Ciri-ciri ceramah biasanya disampaikan oleh seorang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Yang kedua, menginformasikan topik yang dapat memperluas pengetahuan. Yang ketiga, ada komunikasi dua arah antara pembicara dan pendengar berupa dialog, tanya jawab, dan diskusi. Yang keempat, ceramah bisa disajikan menggunakan alat bantu. Yang kelima, ceramah memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung kebenaran. Yang keenam, ceramah harus dapat menghidupkan suasana dengan mempergunakan gambar, cerita pendek, atau kejadian-kejadian yang relevan agar dapat memancing perhatian pendengar. Yang ketujuh, ceramah harus memiliki tujuan yang jelas. Yang terakhir adalah ceramah yang disampaikan harus dapat mencapai klimaks. Jenis informasi dari teks ceramah.
Tadi sudah Ibu sampaikan tentang ceramah. Apa itu ceramah? Berbicara di depan umum, memberikan suatu informasi kepada audiens. Nah, jenis informasi dari teks ceramah. Nah, di dalam ceramah ternyata ada beberapa informasi yang disampaikan. Nah, ini adalah jenis-jenis informasi yang akan disampaikan ketika kalian berceramah. Yang pertama, berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi, yang termasuk informasi jenis ini adalah informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca atau informasi edukatif, informasi yang hanya menyenangkan pembaca yang bersifat fiksional. Apa informasi pengetahuan? Misalnya, tulisan tentang pergantian kurikulum. Apa yang informasi tentang edukatif? Misalnya, teknik belajar yang jitu. Apa informasi yang hanya menyenangkan, fiksional? Cerpen, novel, karikatur, komik. Jenis informasi yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian. Informasinya di media massa dikenal berbagai bentuk penyajian. Dalam bentuk tulisan bisa berupa foto, kartun, ataupun karikatur. Misalnya berita bisa berupa artikel, bisa berupa karangan, bisa berupa resensi, kolom, dan karya fiksi. Jenis informasi ceramah yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Dengan demikian, informasi dibagi menjadi informasi daerah, informasi nasional, dan informasi mancanegara. Ya, contohnya, informasi berdasarkan bidang yang keempat adalah informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Bidang yang biasanya dibedakan itu adalah pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Poin yang kelima, berdasarkan bidang kepentingan. Berdasarkan bidang kepentingan itu dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca, informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca, atau informasi dengan cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dan atau informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur kebahasaan teks ceramah. Tentu kalian pasti sangat mengenal tentang struktur. Di dalam struktur teks ceramah itu ada pendahuluan atau bisa disebut dengan tesis, yaitu berupa pengenalan isu, permasalahan maupun pandangan umum penulis atau pembicara terhadap topik yang akan dibahasnya. Bagian-bagian ini hampir sama dengan teks eksposisi yang berupa pengenalan isu. Di dalam pendahuluan biasanya ditemukan ada salam, ada sapaan, ada ucapan, atau tentang sedikit permasalahan yang akan disampaikan. Ya. Kita berikan contoh dulu. Misalkan ada salam, assalamualaikum. Kata sapaan, yang terhormat atau yang kami hormati. Kata ucapan misalnya puji syukur, atau permasalahan yang akan disampaikan sedikit saja, misalkan tentang tata tertib di sekolah. Selanjutnya, struktur teks yang kedua, isi atau rangkaian argumen, berupa rangkaian pendapat pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis.
Biasanya kalau di dalam argumen ini berupa rangkaian pendapat pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakanlah pula sejumlah fakta yang memperkuat pendapat-pendapat pembicara atau penulis. Kita garis bawahi, kalau kita ingin mencari isi, harus ada pendapat dan harus ada fakta-fakta yang memperkuat isi dalam teks ceramah itu. Struktur teks yang ketiga, penutup atau penegasan kembali, yakni berupa penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya yang terdapat dalam pendahuluan maupun isi. Hal ini bisa ditandai dengan kata-kata yang berupa saran yang disertai pula dengan alasan. Nah, kalau di dalam penutup ada simpulan, ada ucapan permohonan maaf, dan ada rangkumannya. Nah, itu adalah penjelasan tentang struktur teks ceramah. Ada pendahuluan tesis, ada isi atau rangkaian argumen, ataupun ada penutup atau yang disebut dengan penegasan kembali. Selanjutnya, kita akan memberikan atau menjelaskan tentang contoh struktur teks ceramah. Nah, ini adalah salah satu contoh struktur teks ceramah yang sudah Ibu analisis. Kita mencari pendahuluan, di sini ada mencari isi, dan di sini ada mencari penutup. Ada tesis, berarti ada salam. Setelah salam, ada kata sapaan. Setelah kata sapaan, berarti ada kata ucapan puji syukur atau tentang sedikit permasalahan yang akan disampaikan. Isinya, ya, pasti ada pendapatnya dan pasti akan dijelaskan tentang faktanya di sini. Poin ketiga, yang penutup, pasti ada simpulannya, pasti ada ucapan permohonan maaf dan sedikit ada rangkumannya. Nah, ini adalah salah satu contoh struktur teks ceramah. Nanti akan Ibu berikan tugas yang ada di dalam Google Classroom. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks ceramah. Kaidah kebahasaan yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Biasanya dalam ceramah biasa digunakan dengan kata ganti orang pertama dan orang kedua jamak sebagai sapaan. Kalau kata ganti orang pertama bisa saya, bisa aku, ya. Penceramah yang mengatasnamakan kelompok, misalkan kami. Nah, kami masih kata ganti orang pertama, tapi di kami itu adalah kelompok, ya, mengatasnamakan kelompok. Kalau kami, kata ganti orang kedua jamak, contohnya hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Nah, ini adalah kata sapaan yang sering digunakan ketika di dalam teks ceramah. Kaidah kebahasaan yang kedua menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Biasanya kata-kata teknis itu adalah kata-kata yang khas yang ada di dalam sebuah tema. Contohnya kalau kita akan ceramahnya tentang kesehatan, biasanya ada kata-kata khas tentang vitamin, ada imunisasi, dan lain sebagainya. Atau misalkan ada tema tentang peraturan yang ada di sekolah, misalkan kata-kata teknisnya apa? Kata-kata yang khas dalam sebuah tema, ada sanksi, ada denda, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan peristilahan atau kata teknis yang biasanya digunakan dalam ceramah, ya, berhubungan dengan topik yang dibahas. Apabila ceramah tersebut membahas masalah medis
Apabila membahas tentang pendidikan, apabila masalah tentang politik, pasti ada kata-kata yang khas yang ada di dalam teks ceramah tersebut. Ibu akan memberikan sebuah contoh tentang buah naga ini. Ya, menceritakan tentang tema buah naga isi. Buah naga kaya akan oligosakarida. Nah, oligosakarida itu adalah kata-kata teknis atau peristilahan yang khas yang ada di dalam tema tersebut, yang membantu meningkatkan pertumbuhan bakteri usus seperti apa? Lactobacilli dan Bifidobacteria. Nah, ini Lactobacilli dan Bifidobacteria itu adalah peristilahan atau kata teknis yang digunakan yang ada di dalam pembahasan yang ada di dalam teks ceramah. Sekarang, kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan kata-kata menunjukkan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Biasanya kita temukan di dalam teks ceramah itu ada kata jika, kata maka, sebab, karena, dengan demikian, sebelum itu, kemudian, akibat, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasan teks ceramah yang keempat, menggunakan kata-kata mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang terdiri atas kata kerja yang menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Kata kerja persepsi adalah kata kerja yang berkaitan dengan panca indera. Kata panca indera seperti apa? Merasakan, mendengarkan. Nah, itu kata kerja mentalnya yang termasuk dalam kata kerja persepsi. Kata kerja afeksi berkaitan dengan perasaan psikologis seperti marah, sedih, menangis, khawatir, senang. Kata kerja kognisi berkaitan dengan proses memahami sesuatu seperti apa? Berpikir, mengerti, memahami, memperkirakan, dan menduga. Mengagumkan misalkan. Senang. Kita mengagumi orang tersebut misalnya. Atau menduga-duga, ada khawatir. Itu maksudnya ke afeksi. Ya. Kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif itu adalah kata-kata yang mengajak atau mendorong supaya audiens itu merasa tertarik. Contohnya biasanya kalau persuasi itu bertemu dengan kata lah, marilah, ayolah, hendaklah, perlu, harus, baiknya, diharapkan, dan lain sebagainya. Kata yang keenam, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Hubungan temporal itu adalah hubungan waktu. Seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada 6 kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks ceramah. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya kalian bisa menyusun teks ceramah yang baik? Yang pertama, kalian harus bisa menentukan topik. Yang kedua, kalian harus bisa merumuskan tujuan ceramah. Yang ketiga, bagaimana caranya kalian bisa menyusun kerangka ceramah. Yang keempat, bagaimana caranya menyusun ceramah berdasarkan topik kerangka. Kita jelaskan. Topik ceramah adalah pokok pembicaraan dalam ceramah. Topik ini biasanya berisi sesuatu yang menarik perhatian umum, yang layak dibicarakan. Topik yang dapat digunakan dalam penyusunan teks ceramah antara lain topiknya bisa masalah tentang pendidikan, peristiwa aktual, bisa berupa pengalaman pribadi, isu budaya, permasalahan sosial, ataupun permasalahan remaja. Yang kedua, tujuan teks ceramah. Maksudnya, di dalam teks ceramah ada 2 macam tujuan. Ada tujuan umum
dan ada tujuan khusus. Tujuan umum ceramah yaitu memberitahukan informatif yang memengaruhi persuasif dan menghibur rekreatif. Ceramah informatif ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar, misalnya ceramah tentang peranan para pelajar pada masa kemerdekaan, atau ceramah persuasif ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau mengikuti ajakan pembicara, misalnya ceramah tentang cara menjaga kesehatan lingkungan, atau ceramah rekreatif bertujuan agar pendengar merasa terhibur dengan humor atau anekdot yang memancing tertawa pendengar. Tujuan khususnya, ceramah merupakan perincian dan tujuan umumnya tujuannya lebih informatif, jelas terukur dalam pencapaiannya. Yang ketiga, kerangka teks ceramah. Penyajian ceramah sama dengan pidato, yaitu secara lisan. Sebelum menyampaikan ceramah, Anda perlu menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus bisa menentukan tema. Temanya misalkan tentang kenakalan anak remaja, berdasarkan topiknya. Menuliskan pokok-pokok isi ceramah. Apa sih kenakalan anak remaja? Misalkan dari faktor keluarga atau bisa dalam faktor lingkungan. Dan dari pokok-pokok itu kalian bisa mengembangkan pokok-pokok isi ceramah itu menjadi sebuah paragraf-paragraf yang padu. Poin yang keempat, menyusun teks ceramah atau mengembangkan kerangka teks ceramah dan disusun sebagai berikut. Bisa mengkaji ceramahnya secara kritis, meninjau kelayakan bahan dengan audiens, meninjau bahan agar tidak menimbulkan pro dan kontra, menyusun sistematika bahan ceramah, dan menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis dan disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan ataupun menggunakan bahasa baku. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan tentang materi teks ceramah di bab 3. Demikian informasi pembelajaran tentang teks ceramah ini. Semoga bisa dijadikan bahan tambahan informasi serta referensi belajar kalian. Tugasnya sudah ada di Google Classroom. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.